Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya punya kawan yang sudah lama tidak datang ke Visip UI, jauh-jauh dari Medan. Assalamualaikum sahabat saya, Rosemary Sabri, warahmatullahi wabarakatuh. dosen dari Universitas Sumatera Utara. Beliau dulu kuliahnya di sini juga, dari jurusan Hubungan Internasional, Visip Universitas Indonesia. Dulu HI masih bagian dari ilmu politik ya, zamannya kita kuliah dulu ya. Tapi akhirnya jadi jurusan sendiri, Jadi di bawah jurusan Pak sendiri. Yuwono Sudarsono. Iya. Beliau. Nah, jadi Rosemary, kita manggilnya dulu Rose. Tapi yang paling penting itu sejarahnya Rose itu jadi apa, pegawai negeri bareng sama saya. Oh. Ingat nggak kita dulu ngurus ke Berpuluh-puluh tahun PAKN, lamanya. ngurus ke PAKN di Celilitan dan sebagainya. Waktu itu kan berdua kita ngurus-ngurusnya kayak gitu. Naik bis apa kita? Boh itu dulu naik apa ke Celilitan itu zamannya dulu. Itu yang paling menarik dari sejarah kita bersama. Tapi dulu kalau saya ngelihat Rose, memang dia anak HI, di HI itu ada yang sama-sama bertiga ya, Rose, Ani sama Smita ya. Jadi Smita Noto Susanto itu gengnya Rose. Sementara saya juga bertiga dulu, Valina sama Frederica. Oh ya, Frederica yang tinggi. Jadi ini kita tinggi-tinggi dari jurusan ilmu politiknya, kemudian Rose dari HI-nya. Tapi hari ini kita senang sekali Rose bisa melihat kembali kampusnya. Saya juga sebentar lagi, kita ini kan pensiun-pensiun juga ya. Iya, jadi ya, kerinduan yang terobati untuk datang ke sini. Kita akan bahas tentang Rose ini banyak sekali melakukan penelitian tentang apa ya, wilayah. Kalau banyak nggak lah. Global wilayah Selat itu ya, Malaka. politik. Ya, Selat Malaka. Maksudnya kan kajiannya kan banyak berbicara tentang global politics ya. Jadi bagaimana studi-studi kawasan ya di dalam konteks itu. Jadi hasil dari studinya dulu akhirnya gimana nih? Terus membahas tentang Selat Malaka yang beberapa kali di video kita juga saya sampaikan studi yang dilakukan oleh Rose. Lah inilah orangnya. Hari ini kalau bisa kita perlebar ya. Iya betul. Selat Malaka dan bagaimana sebetulnya Indo-Pasifik, perang Indo-Pasifik dan posisi Indonesia di dalam konteks itu. Ayo Rus, bicara Rus. Kita start dari mana ya? Lebih baik dari kedikdayaan geopolitik Indonesia ya. Iya betul. Kita ini bincang-bincang tentang NKRI yang punya letak begitu strategis. Kita berada di antara dua benua, Asia, Australia, terus kita berada di dua samudra, Hindia, Pasifik, itu yang notabene adalah samudra masa depan ya. Terus juga kalau kita bicara dengan kondisi abad maritim, nah ini nih sekarang terutama setelah Perang Dingin ya, maritim itu sebagai satu kekuatan dan kekokohan satu negara menjadi signifikan sekali. Dan kita tidak heran kalau Cina itu sampai memperbaharui Silk Road-nya itu kan yang di zaman dinasti-dinasti ya. Tidak lewat daratan saja tapi juga lewat lautan. Silk Road itu sebagian besar laut yang di capture sama Silk Road, dan untuk versi barunya kan dia bicara obor. One Belt One Road itu, tapi karena itu yang dia mau cover kan Asia, Eropa, bahkan Afrika, ya sampai ke Amerika sekalipun. Begitulah dikdayanya program dari Xi Jinping ini untuk obor ya. Memang dalam perjalanan obor ini mengalami apa ya, nama yang kurang baik karena dia kerap dikaitkan dengan masalah debt trap. Jadi negara-negara yang masuk ke dalam skema obor
itu tidak menampakkan situasi yang lebih makmur, keadaan yang lebih menguntungkan rakyat setempat dengan pengikatan proyek obor mereka. Tapi yang terjadi adalah keadaan yang semakin menjerat mereka ke dalam cengkeraman Cina. Contoh yang ekstrim yang kerap disampaikan itu kan penguasaan Hambantota ya oleh Sri Lanka yang ya harus dan beberapa negara di Afrika juga. Ya, sampai harus mengganti mata uang ya kalau di Afrika itu. Begitulah debt trap ini, sehingga Cina berpikir untuk merubah nama. Digantilah jadi BRI, Belt Road Initiative. Tapi ya kalau kita lihat skemanya ya sama-sama aja. Itu obor, cuma lagi ganti baju aja. Tapi kalau Indonesia BRI jadi BRI dong. Nah, iya. Bank Rakyat Indonesia yang padahal membantu UMKM ya. Belt Road Initiative gitu ya. Nah, tapi itu menunjukkan betapa pentingnya maritim di abad Indo-Pasifik ini. Baik sebelumnya Asia Pasifik. Juga itu ada sejarahnya karena negara-negara Asia Pasifik ini kalau kita sebutlah dengan Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, itu yang bangkit sebagai rising star, kalau dulu suka disebut dengan new industrialized countries, itu mereka laluan dagangnya terbanyak itu memakai memang jalur laut. Jalur laut. Jadi termasuk kemudian diikuti oleh Cina melalui reformasi Deng Xiaoping ya. Nah, itu juga laut gitu. Jadi 80% dari perdagangan itu melalui laut. Disitulah kita bicara dengan slot ya, sea lane of trade, sea lane of communication, termasuk juga perkembangan teknologi itu kabel-kabel bawah laut. Itu kan menggunakan juga media laut. Jadi maritim ini memang sesuatu yang begitu ditonjolkan, begitu penting di era abad Asia Pasifik, kemudian masuk Amerika juga tidak mau ketinggalan dengan memanfaatkan Asia Pasifik ini. Jepang juga mengambil komando, tidak hanya ingin Cina saja. Jadinya sekarang dengan inisiasinya mungkin lebih kepada Jepang ya. Lahirlah Indo-Pasifik. Indo-Pasifik itu utamanya sebenarnya negara-negara Asia Timur, sering disebut juga dengan abad Asia Pasifik dengan kemajuan ekonomi Jepang, Korea Selatan, Hong Cina Kong, sendiri, Singapura ya, kemudian diikuti oleh Cina. Tapi begitu masuk juga negara-negara Barat, sekalipun secara geografis mereka jauh, tapi sphere of influence-nya bermain di area Asia Timur, itu mereka namakan jadinya Indo-Pasifik. Karena juga negara-negara dari wilayah Pasifik ya. Jadi even Amerika Serikat atau negara-negara Amerika Latin dalam konteks itu, Australia, New Zealand juga masuk juga. Jadi abad Indo-Pasifik itu. Mungkin pertanyaan kayak APEC itu ya sebetulnya, Asia Pacific Economic Asia Pacific Economic Community ya? Cooperation atau community? Cooperation tepatnya ya. Aku bisa cek. Tapi yang pernah dijangkau pada skala dunia sebenarnya TPP, Trans-Pacific Partnership. Itu Amerika lebih ininya. Tapi itu dibubarkan oleh Trump. Sekarang memang ada lagi Indo-Pacific Economic Forum. Indo-Pacific Economic Forum. Indo-Pacific Economic Forum itu digagas oleh Jepang, tapi ada dan Amerika di situ. Nah, kalau kita sudah sibuk nih, kita bahaslah tadi Indo-Pasifik, kita bahas Asia Pasifik. Kita punya tamu baru kan, lagi nih. Nih, kamu turun ya di bawah. Ayo lanjut Ibu. Indo-Pasifik. Di dalam pergeseran dari Asia Pasifik, kemudian Indo-Pasifik ya. Lalu Indonesia akan di mana? Dengan perubahan konstelasi ekonomi politik global ini, kalaupun tidak perubahan, perluasan. Perluasan yang
aktor-aktor globalnya itu semakin banyak. Memang sekarang kita agak sulit bicara bipolar ya. Sekarang kan udah multipolar. Itu Jepang yang tadinya pertahanannya betul-betul di bawah payung pertahanan Amerika karena dia kalah di Perang Dunia Kedua, lalu dia mendapat sanksi-sanksi militer seperti pembatasan, dia tidak boleh mengalokasikan GDP-nya itu 1% saja hanya boleh untuk anggaran militer. Tapi kan sekarang dilawan, itu diubah konstitusinya oleh Jepang. Oleh Jepang ya, karena ya udah sejak 45 kan karena kalah perang, kalah perang. Jepang nggak mau ikut lagi dengan ketentuan itu. Dia sekarang kalau nggak salah nomor 3 kekuatan militernya terbesar di dunia. Setelah Amerika, Cina, itu sekarang Jepang. Itu juga kaget. Padahal dia kan industrial military kompleksnya apa? Dia langsung sih di bawah negara ya. Kalau mereka tidak punya entiti swasta. Beda dengan military industrial kompleksnya Amerika. Iya. Kalau itu langsung pertahanannya itu di bawah Kementerian alutsista pengembangan yang mereka miliki itu langsung di bawah Kementerian Pertahanannya. Jadi Jepang sekarang sedang bangkit lagi sebagai satu kekuatan militer dunia. Cuma so far Jepang sebetulnya bukan tipikal negara. Dia untuk jadi superpower kan ada hal yang kurang, misalnya variabel tentang wilayah, variabel tentang manusianya. Beda dengan Cina kan. Sebetulnya Cina ini kan dia menyerobot, kalau tadi dikatakan multipolar ini kan karena Cina memang punya kekuatan itu, kekuatan SDM-nya, kekuatan ekonominya, ya manusianya yang 1,5 miliar kayak gitu ya penduduknya. Jadi dia punya kekuatan dahsyat di dalam konteks dia menyodok untuk masuk menjadi superpower, menjadi polar baru, dan kekuatan dagang yang tadi ya obor maupun BRI kayak gitu ya, Belt Road Initiative-nya. Tapi sebetulnya bahasanya Xi Jinping kan bukan untuk apa kolonialisme, tapi membahas tentang membeli, jadi investasi tapi debt trap kayak gitu. Terjebak dalam debt trap ya. Sebenarnya Jepang sih untuk bangkit sebagai satu kekuatan militer ansih tentu bukan ini dia ya. Mungkin bukan goal dari negara itu, seperti halnya misalnya bangkitnya kedikdayaan Cina. Nah, kalau Cina memang dia memproyeksikan diri sebagai global military power. Iya, global military power. Kalau Jepang lebih kepada keperluan perdagangannya. Ekonominya. Karena jadi kemakmuran dan ini ya, makanya sebenarnya sekarang dia juga internally punya masalah dengan life expectancy penduduknya yang semakin tua kayak gitu kan. Terus angka kelahiran yang rendah ya. Betul. Jadi gini, kalau di abad milenium ini, apalagi lalu lintas perdagangan dunia yang semakin intensif karena juga ekonomi liberal ya, pasar bebas. Pasar bebas. Itu kan untuk mengamankan ekspor impor mereka yang ternyata dipelajari sebagian besar itu melalui laut, dan itu militer ya dihadirkan. Iya. Kalau dia tidak punya kekuatan militer, dia kan takut juga dengan mudah kan bisa di kapal dagangnya Kalau dulu zaman kerajaan kan banyak perompak kayak gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan interupsi itu kalau diganggu dengan drone-nya Cina, nanti kapalnya kemarin bisa. Itu apa itu? Yang di Amerika? Balon ya, 4 hari di udara Amerika itu cukup membuat konflik baru kayak gitu. Iya, walaupun mungkin Biden lebih untuk peredaan ketegangan ya. Biden katakan itu balon Cina yang ada di udara Amerika itu adalah entiti swasta, bukan punya pemerintah. Tapi swasta mana? Swasta Cina. Mana ada swasta Cina? Itu dia. Semuanya under apa namanya state. Benar. Kita surveillance kayak gitu. Nggak cuma sekedar ya mungkin dikasih sedikit. Tapi Biden mungkin lebih kepada itu cara peredaan.
American style, karena kalau korporasinya di Amerika kan lebih swasta, private kan dibandingkan kayak model Cina. Juga kalau kita tidak salah membaca ya, Amerika ini sekarang mulai besar dikritik oleh ilmuwan-ilmuwannya sendiri atau think tanknya sendiri. Karena menurut saya karena gagal. Benar. Kegagalan liberalism dan foreign policy-nya Amerika sendiri. Jadi Amerika tidak bisa lagi memakai mindset bipolar bahwa semua negara yang tidak bisa menerima demokrasi liberal adalah musuh. Terus semua negara yang tidak bersekutu dengan dia adalah musuh. Jadi pola berpikir yang ini juga terakhir dikritik saya lihat di mana ya, kalau nggak salah di Al Jazeera. Jadi Mahbubani itu kita tahu dia ahli Cina, dia bekas dubes. Ya. Banyak bukunya itu Mahbubani. Iya, Has China Won ada bukunya. Dia juga kritik itu. Bahkan kita tidak heran kalau Mahbubani banyak mengkritik kebijakan-kebijakan politik luar negeri Amerika yang dia bilang mabuk dengan embargo. Sikit-sikit embargo. Dan dipelajari embargo itu tidak lagi efektif gitu. Karena Amerika terlalu cepat. Contoh perang Rusia Ukraina dari NATO. Amerika kan langsung embargo. Yang kena siapa? Rakyatnya sendiri. Iya. Dan yang teruntungkan siapa? Cina. Ekspor impor Rusia dengan mengambil Cina pasarnya Amerika. Lebih besar. Itu katanya Cina itu kan waktu Covid dia semaput ya ekonominya ya, karena zero tolerance itu untuk Covid ya kan. Begitu ada satu aja yang kena lockdown kotanya lalu jadi ekonominya sangat terjejas lah dengan policy Covid ini. Walaupun ternyata kita pelajari itu policy Covid ini juga nggak semata alasan kesehatan, itu juga ada alasan-alasan politik juga. Ya ekonomi gitu. Tapi anyway dia bisa dapatkan gas murah dari dari Rusia. Rusia di embargo nggak boleh jual ke Eropa, dia jual aja ke Cina. Dan lihatlah itu geopolitik bermain ya, kedekatan geografis sangat memungkinkan gitu. Jadi yang taking advantage di embargo Putin oleh Amerika, yang mengambil keuntungan Cina. Ekspornya meningkat juga ke Rusia dan impor minyaknya. Dan akhirnya kebijakan embargo Rusia jadi nggak menguntungkan Cina, tapi juga tidak efektif bagi Rusia sendiri di dalam konteks itu, sehingga perang sampai hari ini masih berjalan. Iya, kita nunggu Putin tumbang dari dalam kagak juga gitu. Terlepas dari bahwa malahan itu akhirnya memang McDonald juga ditutup kan di Moskow. Ya. Akhirnya muncul lagi jualan ayam goreng yang lain dari internal domestiknya Rusia. Aneh-aneh emang. Jadi balik ke kritik terhadap foreign policy-nya Amerika, bahwa ketika dia memutuskan sesuatu untuk kebijakan luar negerinya itu seperti bumerang ya. Itu mulai kritikan tuh mulai banyak. Bahkan yang paling terakhir tapi dalam bentuk buku ya, John Meisner itu menulis tentang tentang bagaimana demokrasi liberal ini kita gagal di dunia memasarkan demokrasi liberal karena kita memasarkannya dengan senjata, dengan militer. Begitu orang tidak setuju dengan demokrasi liberal, Irak yang kita kirim adalah militer. Yang kita kirim adalah kekuatan angkatan perang. Collateral damage-nya 500 ribuan anak-anak yang mati. Tapi dia tidak menganggap itu HAM, tidak menganggap itu adalah kesalahan, karena dia menganggap bahwa itu legal untuk menghancurkan rezim yang seperti itu. Makanya di sini letaknya kalau kita bahas tentang secularism, modern nation state, isunya adalah secularism is bahasanya apa sih sebenarnya sumbernya gitu. Kalau Islam kan jelas Quran, hadis kayak gitu ya. Kalau secularism apa? Katanya human. Cuma persoalannya human itu apa? Siapa yang mendefinisikan? Akhirnya mereka membuat yang namanya kalau yang disebut full human sama less human kayak gitu, sehingga dia menganggap
white supremacy, masih ingat dengan kolonialisme itu akhirnya sebetulnya itu karena white supremacy, kolonialisme, kapitalisme, kolonialisme, slavery system kayak gitu dalam konteks itu sampai hari ini dengan neokolonialisme dan sebagainya. Nah ini jadi persoalan-persoalan bagaimana masing-masing. Kalau tadi Rose bicara tentang bagaimana mereka semua politik luar negerinya dianggap kalau tidak sama dengan mereka maka itu musuh. Salah satunya dulu masih ingat nggak setelah 9/11 pidatonya Bush. Kalau ada negara yang tidak mau mengikuti war on terror, dia dianggap teroris itu sendiri negara. Itu artinya kan dianggap membangun musuh-musuh. Ya mana negara yang dianggap between quote teroris kayak gitu kan. Hanya karena perspektifnya dia sendiri kayak gitu. Itu juga menjadi persoalan global sekarang politics. Mungkin dengan dicanangkannya tidak boleh lagi ada anti-Islamofobia itu mungkin sebagai ini ya koreksi bentuk koreksi ya bentuk koreksi, tapi pada saat yang sama anggota Kongres yang berinisiatif ke sana si Ilhan Omar diberhentikan dari komitenya. Walaupun dia tetap anggota Kongres. Komite di dalam komite Kongres dia ini ya. Tapi saya lupa komitenya tuh komite apa yang dia diberhenti itu. Jadi balik lagi ke posisi, jadi di dalam melihat seperti ini, Indonesia yang sebetulnya dari sejak zaman Perdana Menteri Juanda, jadi kalau kita ngomongin laut Indonesia itu mulai dari Perdana Menteri Juanda dengan Dekrit Juanda tahun 57, yang laut-laut bebas itu antar pulau itu menjadi wilayah negara Republik Indonesia, kemudian dikembangkan oleh siapa yang Menteri Luar Negerinya Mukhtar Kussumatmadja. Tapi dulu Juanda itu dengan Pak siapa namanya? Zamannya dulu yang di waktu New York itu kan kabinet Juanda. Ya, kabinet Juanda. Ya, makanya kan dekret Juanda istilahnya. Ya, yang tentang wilayah. Kedaulatan wilayah termasuk laut-laut itu. Archipelagic state, negara konsepsi negara kepulauan itu kan lahirnya dari Juanda. Juanda. Juanda itu tahu nggak? Dia guru SMA Muhammadiyah. Yang di Dekansar itu. Jadi waktu pemikirannya luar biasa loh. Waktu itu jadi pembicara di PWM Muhammadiyah di Keramat itu. Terus saya bilang, dulu Perdana Menteri Juanda itu ngajarnya di mana, di gedung ini. Itu gedungnya, sekolahnya katanya kayak gitu. Itu sekolahnya guru SMA. Waduh, tapi wawasan geopolitiknya luar biasa. Itu kan sama Mukhtar Kussumatmadja sebagai profesor kelautan kan dimatangkan. Tapi cikal bakalnya itu pemikiran jadi Juanda. zona ekonomi eksklusif. Betapa Indonesia sangat terbantu kekayaan alamnya ya dengan pengakuan ZEE itu. Balik lagi bahwa laut tidak hanya cuma yang kalau tadi ya menjadi jalan kayak gitu ya, menjadi jalan, tapi laut sendiri penuh dengan sumber daya alam yang luar biasa di bawahnya kayak gitu. Kita baru ngobrol tuh kemarin ya sama orang BPPT. Waduh, dia jelaskan di laut-laut Indonesia tuh di bawahnya penuh dengan kekayaan alam ya. Tapi itu untuk siapa harusnya? Tapi hati-hati ya, jangan dikelola sembarangan. Jangan dikelola dengan melupakan. Ya, so far sampai hari ini diberikan bukan untuk apa namanya mensejahterakan rakyat Indonesia, tapi justru rakyat sebesar-besarnya Cina, untuk harusnya kan gitu rakyat Vietnam, rakyat Australia kayak gitu kan. Itu perlu sekali kita belajarlah dari kegagalan-kegagalan yang sudah. Betapa SDA kita masuk ke dalam kategori Indonesia for sale ya. Tapi kembalilah kita ke ruh dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 bahwa kekayaan alam sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Tolonglah ya kayak konstitusi itu. Itu di konstitusi di pembukaan dan memberikan penghidupan yang layak kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi balik lagi di dalam tadi kan ini kan bagaimana besarnya, bagaimana kekuatan maritim Indonesia. Tapi kan itu juga akhirnya tidak menjadi menguntungkan bagi rakyat Indonesia karena leadership di dalam konteks ini seperti itu. Tapi sebelum ke arah sana, contoh dari studi tentang Selat Malaka sendiri.
Itu sekarang sebetulnya seperti apa dengan adanya? Kalau dulu kan yang saya selalu tanya kan, ini ada Alki 1, tapi Alki 1 tidak yang lewatin Malaka. Iya, Ya kan? Alki 1 Selat Sunda terus naik ke atas ke Laut Cina Selatan. Sekarang dengan pembangunan military base di Laut Cina Selatan itu kan sudah level yang itu membahayakan pada kedaulatan negara Republik Indonesia. Ini sebetulnya seperti apa global analisisnya di dalam konteks atau wilayah kajian yang Rose pelajari itu? Ya. Coba kita teropong dulu dari layer global, kita masuk ke regional, lalu kita masuk ke level nation state, ya. Jadi 3 ini. Kalau di globalnya kan ada bukan sinyalemen lagi, ada kenyataan bahwa terjadi pergeseran abad. Sekarang bukan lagi abad Atlantik. Kalau dulu Atlantik. Tentu untuk mengatakan no, enggak lah, masih ada peran. Kalau kita bicara Atlantik itu motornya kan Amerika dan Eropa. Terus bergeser ke Asia Pasifik. Asia Pasifik mulailah kita bicara dominasi kekuatan ekonomi Jepang, Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, kemudian tampil Cina. Dan begitu tampil Cina, ya tentu ini besarannya tidak main-main ya. Nah, ini negara yang tampil, luasan areanya dan juga penduduknya ini yang bangkit 1,3 miliar penduduk. Udah lebih sekarang berapa? Ya Pak, udah jadi 4 ya. Saya cek dulu. Tapi lanjut. Ini yang bangkit raksasa. Raksasa. Tentu konstelasi Asia Timur dengan kebangkitan Cina ditambah ya. Sekalipun dia newcomer karena baru diinisiasi setelah reformasi Deng Xiaoping, beda besarannya dengan waktu kebangkitan Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura gitu. Nah, ketika Cina bangkit, itulah konstelasi di Asia Timur jadi semakin penting dan semakin menjadi perhatian global. Karena juga gerak pendulum ekonomi politik itu ada di sana. Ada dengan surutnya juga Amerika dan Eropa. Nah, kalau kita bicara setelah Asia Timur kemudian masuk lagi peran Barat nih, lihat nggak iya ini dominasi Cina yang sudah begitu menakutkan. Kalau waktu Jepang bangkit, Korea Selatan bangkit, dalam kacamata Amerika ini masih sekutu dia. Iya. Nah, tapi begitu Cina bangkit dan Amerika punya military base baik di Korea Selatan maupun di Jepang. Iya. Tapi yang Cina bangkit bukan sekutu dia. Dan yang bangkit juga raksasa gitu. Raksasa, kemudian pinter dagang juga. Iya. Tapi sistemnya otoriter, jadi disiplin otoritarianismenya luar biasa di dalam konteks itu. Memang ada begini juga ya, setelah era Perang Dingin, bahkan sebenarnya juga di era Perang Dingin, ideologi itu bukan juga sesuatu yang center point, bukan strong pointnya juga. Tapi kebangkitan ekonomi politik militernya itu yang menakutkan. Cina juga. Jadi gimana? Tidak apa-apa, suaranya jalan. Iya. Cina juga membungkus, katakanlah kalau komunis itu sudah jadi ideologi yang bangkrut ya. Yeah. Cina kan membungkus negaranya sekarang dengan istilah socialism with Chinese characteristic. Ya, Konfusianismnya itu kan yang dia bangun, kekeluargaan ini yang kayak gitu, itu yang dibangun. Kita tahu dalam aplikasi politik di lapangan dia itu komunis. Partainya cuma satu, nggak ada pemilu juga, ditunjuk-tunjuk kayak gitu. Pemilu hanya berlangsung mungkin di dalam internal partai. Terus kan kalau melawan rezim ya udah wassalam juga. Presidennya bisa menabalkan diri sebagai presiden seumur hidup, walaupun itu tertunduk kepada ketentuan partai. Setiap 5 tahun sekali harus dipilih, tapi diangkat kembali kembali di internal partai.
Jadi lebih kepada ekonomi politik militernya bantu. Itu yang membuat Barat terbentak. Dan ini negara yang Iya. running itu negara, bukan korporasi yang terpecah-pecah. Iya, bukan Walaupun ada, mereka juga membuat lah korporasi. Ah. Masih inget sih siapa itu yang namanya Jack Ma. kayak gitu ya. Terus ada lagi waktu Apa? itu saya baca Perusahaan buku, properti besarnya yang baru-baru ini kolaps. saya lupa itu ya. Bisa ingat nggak perusahaan Cina properti yang besar? Kolaps yang iya waktu itu. Kelas dunia. Nah, Nah, itu kan entiti swasta, tapi Ya dengan mudah negara ini negara menghabisi itu mudah banget kayak gitu ya. iya. Cina juga mulai gerah dengan entiti swasta dan melakukan upaya untuk mengecilkan dan negara masuk ke dalam entiti swasta itu, korporat swasta. Seperti Jack Ma direkrut jadi anggota PKC. Nah, itu kan pasti ada dimainkan di situ. Iya, ada cengkraman tangan negara karena negara identik dengan PKC. Evergrande Group. Iya, itu yang besar. Itu Evergrande kayaknya kan berapa hari ini kan banyak itu. Iya, itu cukup memusingkan itu buat Cina karena besar ya, besar sekali. Jadi gimana kita mau jadi kita kan nggak Indonesia kan posisinya bukan mau kayak kontestasi dengan Cina, kontestasi dengan Amerika atau Barat dengan sekutunya maupun Cina dengan gerombolannya. Cina nggak bergerombol. Cina itu kan selalu dia bikin bilateral, bukan model multilateral di dalam konteks dia running dunia itu kayak gitu. Bilateral cooperation. Karena kalau bilateral dia akan kuat kan dengan 1,423 miliar penduduknya. Skema BRI itu sekalipun BRI itu melibatkan 160 negara, tapi dalam setup proyek yang ini di bawah yang terafiliasi ke dalam BRI, itu G7. G7 bilateral jadinya. Karena dia merasa itulah kekuatannya dia. Iya. Indonesia yang nomor 4 di dunia aja 267 juta. Iya kan? Iya. Itu cuma seperempatnya, nggak sampai ya. 20%-nya dari penduduk Cina. Iya, betul. Apalagi kekuatan Cina, pebisnis Cina Indonesianya juga kuat sehingga dia lebih mudah lagi kan untuk kooperasi di situ. Cina sudah bilang sebelah ya, naga kayak gitu loh. Sekalipun di luar, sekali Cina tetap Cina ya. Iya. Cina udah tabalkan itu kan. Iya, jadi makanya dulu di BPUPK, ini pemirsa ya, di BPUPK itu pidatonya wakil dari Cina, itu nggak mau jadi bangsa Indonesia, tetap menjadi bangsa Cina. Di Indonesia cuma warga negara saja. Itu beda dengan pidatonya Baswedan, R.A. Baswedan, yang bangsa Arab dalam Indonesia Merdeka minta dicatat sebagai bangsa Indonesia. Sementara Cina nggak mau, dan Soekarno itu sampai manggil itu, Lim Tian Kun atau siapa namanya. Bu Kusnu, itu data yang bagus, ya kan? Yang kita pelajari gitu. Iya. Jadi ketika data itu kita sampaikan kembali sekarang, lalu kita kok dituduh anti Cina gitu. Bukan, itu kita pemaparan. Belum lagi dulu ada kepresnya Soekarno yang memulangkan orang-orang Cina, ya kan? 190 ribuan, yang naik kapal cuma 50%. Yang sisanya nggak mau. Makanya dulu kan ada peraturan orang Cina nggak boleh punya tanah di level di bawah kabupaten. Dan itu masih berlaku di Yogyakarta sampai hari ini kan nggak bisa. Karena ada sejarah persoalan-persoalan yang kita hadapi waktu itu. Dan di BPUPK orang Cina nggak mau jadi bangsa Indonesia. Perwakilan Cina ya waktu itu. Itu tolong ya sejarah-sejarah yang begitu untuk kita pelajari. Kita ambil penyikapan yang benar gitu ya. Iya, bukan kemudian dianggap rasis, dianggap enggak. Ini kalau Anda mau menjadi bangsa Indonesia, ayo. Iya. Kan gitu, kalau orang mau jadi warga negara aja pasti ambil sumpah. Jadi tidak cuma kemudian eksploitasi sumber daya alam, menguasai, jadi yang 1% penduduk menguasai sampai 50% kekayaan, ada satu orang
menguasai sampai 9 juta hektar tanah kayak gitu, sementara rakyat digusur-gusur. Ya kan, sampai nangis-nangis ini. Ini banyak kasus tanah nih Mas Haji ya. Banyak kasus tanah yang digusur, padahal hati-hati loh. Terus menggusur tanah itu hati-hati. Satu jengkal tanah yang kau gusur nantinya kita dikalungi 7 bumi di leher kita. 7 bumi. Satu jengkal tanah. Jadi hati-hati urusan tanah-tanah. Bahkan dikubur kita itu, kuburan kita dipersempit kan, kayak di ini dengan tanah, dicepit dengan padahal tanah. udah cukup sempit kuburan itu ya, tambah disempitin lagi. Wow. Karena suka mengambil tanah, apalagi dengan cara-cara tidak halal. Ya, terutama dengan cara tidak halal ya. Menyerobot tanah itu tidak halal kan berarti. Be careful, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang dijauhkan ya. Mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Satu jengkal itu paling kan cuma dua batu bata ya. Kalau batu bata yang merah ya, kalau sekarang batu batanya kan putih, itu cuma satu bata aja. Betul. Ya Allah. Nah, ini sekarang isu-isu tentang tanah. Dan Xi Jinping mengatakan bahwa dia tidak kan kita punya, pemerintah kita punya aturan untuk investor dia bisa menguasai sampai 160 tahun. Ya, untuk IKN katanya itu. Ya. Tapi Xi Jinping nggak mau. Xi Jinping maunya beli. Jadi kedaulatan kita jual kepada dia. Makanya kenapa dia bisa berjaya kemana-mana, yang investasi dari Cina tidak membuat rakyat di mana dia investasi itu makmur, sejahtera dan makmur, karena dia menghadirkan orang-orang Cina untuk jadi TKA-nya kan, sampai orang bagian bikin teh aja, OB aja. Ini kasus di Kolaka, kasus di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, itu kan seperti itu. Ya, nikel yang menjadi Indonesia memiliki katanya 25% sumber nikel, batu-batu nikel di dunia. 25% mungkin lebih ya. 25%. Ya. Tapi 95%-nya dijual ke Cina. Kemudian Cina baru dijual ke ini ya, bisa ke Cina, bisa Singapura, Cina nggak tahu lah. Katanya smelternya juga milik Cina lagi, betul? Ya semuanya sampai OB saja Cina. Hulu hilir, dong. Jadi kita dapat apa ya? Terus pembebasan pajak 30 tahun. Aduh, wassalam. Kira-kira 30 tahun itu nikelnya tinggal seberapa ya? Tapi kalau kita balik ke penyikapan apa sih yang diambil oleh Indonesia, negara Indonesia sebaiknya, rezim ya kan? hari ini Dengan itu gimana kebijakan konstelasi. Tadi kan kita sudah bicara global ya, kemudian kita sekarang ke regional. Regional itu kan sekarang kerap disebut bahwa titik terpanas dunia itu bukan lagi di Timur Tengah, tapi kan sudah di Laut Cina Selatan. Kenapa nih? Masa sih ujuk-ujuk pindah? Tentu ada reasoningnya. Satu, Laut Cina Selatan itu sangat kaya dengan gas, ya kan? Sangat kaya dengan sumber daya alam. Natuna, ikannya. kalau di Indonesia. Ya, itu ada. Silakan buka YouTube. Brunei, itu kan wilayah situ juga. Laut Cina Selatan itu energi yang mereka, gas yang mereka miliki itu adalah kasih tempat rebutan ya? Ya, lebih disukai daripada misalnya batu bara. Kalau kita mau belajar green economy, tentu industri itu lebih suka gas daripada batu bara. Baik itu tersedia dengan melimpah di Laut Cina Selatan, ya termasuk juga di Natuna kita. Jadi satu, kekayaan alamnya, dua, letaknya yang begitu strategis. Nah, begitu letak strategis itu ketoleh langsung Indonesia. Karena kita, kalau kita bicara Kalimantan, kita langsung halaman kita itu Laut Cina Selatan. Riau Kepulauan. Terus Selat Malaka. Nah, itu yang menghubungkan Samudra Hindia, Selat Malaka, lalu ke Laut Cina Selatan. Jadi kalau selat ini sih 600 km ya, dia tidak begitu besar, cuma strategisnya itu loh, sampai disebut ini nih choke point, Selat Malaka ini choke point. Jadi dari 9 choke point dunia, 4 tuh ada di Indonesia. Kita sebut Lombok, Sunda, Makassar, sama Selat Malaka. Tapi yang paling strategis memang Malaka. Itu kenapa kita sebut strategis? 80% dari lalu lalang impor Cina
yang mendatangkan energinya dari Timur Tengah, tempat yang paling strategis itu dia harus lewat Selat Malaka. Kalau dia tidak lewati selat ini, dia harus turun dulu ke bawah, itu Australia, baru dia naik muter. Iya. Dan kalau muter kan biaya selain waktu. Atau kalau dia harus muter di bawah Sumatera, ya sebelah timur Sumatera, timur atau barat? Barat Sumatera, barat. Kemudian Selat Sunda jauh juga. Ya. Kalau dia lewat Selat Lombok lebih jauh lagi. Alki berapa itu? Alki 3 atau Alki 2? Kalau Lombok, Alki 2 Makassar. Lombok kalau tidak salah saya Alki 1. Enggak, Alki 1 Sunda. Sunda ya? Oh iya, ya tahu kebalik-balik. Tapi yang jelas memang Selat Malaka, saya cek lagi ya, saya pernah mengungkapkan itu Alki, ternyata itu memang bukan Alki. Bukan Alki. Tapi itu choke point. Choke point. Apa sih choke point itu? Choke point itu satu kawasan laut yang dia sempit, tapi trafiknya tinggi karena lalu lalang kapal dagang yang begitu padat. Dan negara besar kan? Iya. Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Cina. Ya. Dan choke point-nya Selat Malaka ini, kalau kita, salah satu choke point dunia lagi itu Hormuz, ya, Selat Hormuz. Selat Hormuz. Nah, coba bandingkan, kalau Selat Hormuz itu di ujung-ujungnya dia mengerucut kecil dan dia menemui negara, misalnya Iran, ya kan? Hormuz. Kalau Selat Malaka enggak, dia itu begitu selesai dengan daerah meruncingnya, dia itu ke laut lepas. Dia ke Samudra Hindia atau dia ke Laut Cina Selatan. Jadi exposure-nya itu jauh lebih besar kalau bentuk dari Selat Malaka itu. Misalnya kita bandingkan dengan Hormuz atau Suez. Ingat ya, kemarin pernah kan ada stuck di Suez. Nah, itu dunia ribut kan, karena kapal dagangnya itu jadi telat kirim gitu. Nah, bayangkan kalau Selat Malaka ini ada yang blocking, ada yang melakukan penutupan gitu. Bagaimana? Pertanyaannya, siapa yang akan melakukan pengamanan? Ini selat memang littoral state. 3 negara yang terlibat kan, Singapura, Malaysia, Indonesia. Ya, tapi sentuhan terbanyak itu pada Indonesia. Namun tapi duitnya paling kecil ya. Ya, pandu kapal yang lalu lalang Selat Malaka itu kan dipandu untuk dari misalnya kalau ada daerah yang cetek atau dari perompakan, terus juga jadi keamanan lah, baik keamanan fisik dan itu kapalnya sampai keamanan dari perompakan dan sebagainya. Dari menumpahkan kalau terjadi kecelakaan tumpah dan sebagainya seperti itu. Tapi tuh kita nggak tahu deh merawatnya gimana. Begitu tumpah, kapal Jepang pernah menumpahkan itu di masa SBY. Yang kena bagian ngebersihin tuh kita, yang dipinalti itu kita. Itu ahli-ahli hukum laut kita tolonglah ini pelajari. Itu Teluk Meksiko waktu kalau tidak salah saya British Petroleum melakukan penumpahan minyaknya itu disu sama Obama. Dan British Petroleum harus bayar untuk membersihkan. Iya. Kita terbalik. BP kita waktu bayar. Lu bagaimana urusannya gitu? Itu harus dipelajari tuh. Nah, jadi ada 3 littoral state yang lewat Selat Malaka, tapi pandu kapalnya, lalu lalangnya, yang mengambil banyak keuntungan adalah Singapura. Kemudian baru Malaysia, Indonesia only a few. Memang kita Malang, kita tidak punya deep sea yang pernah mau dibuat itu di Sabang, pelabuhan dalamnya. Pelabuhan dalam itu. Nah, karena itu kan dekat Selat di Malaka. titik nol ya. Tapi tidak kadung terbangun. Gitu. Saya pernah ada resistensi karena Aceh gitu? Bisa jadi. Ya Aceh itu bahkan saya dulu pernah bikin penelitian untuk di Bangka Tengah. Ya, Bangka Tengah karena itu sebetulnya juga laut dalam ternyata di situ itu ya. Iya. Tapi
ya lagi-lagi Cina ya, dia mau mengambil semua timah pasirnya pada saat yang konstruksi ini. Gue nggak mau ikut-ikutan lah, nggak tahu sekarang. Tapi penelitiannya dulu kita yang bikin penelitian tuh, karena kita juga membutuhkan yang namanya untuk substitusi Tanjung Priok, karena di Tanjung Priok itu kapal-kapal yang harus bongkar muat itu kan membutuhkan waktu yang lama. 10% aja dialihkan ke tempat lain, itu sudah sangat membantu sebetulnya. Tapi kita di satu sisi negara maritim, ya, kita punya tempat-tempat yang sebetulnya masuk ya, pintu masuk, tapi tidak dikelola dengan baik, ya. Akhirnya terjadi justru yang pintu-pintu masuk di satu sisi mau sentralisasi kayak gitu ya di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, tapi di satu sisi lagi dari banyak tempat terjadi yang namanya ilegal, masuk-masuk dengan cara ilegal kan, dari sampai ya TKA dan sebagainya itu kan banyak masuk lewat Pontianak, lewat Bangka, lewat ini, dimana kalau orang Cina langsung keluar dari bandara kan nggak kelihatan dia apakah dari Cina daratan atau Cina Indonesia di dalam konteks itu. Ini banyak hal lah yang pintu-pintu kita lagi-lagi mapping atau cuma apa istilahnya Rusi yang cuma potret street foto atau mapping. Iya, antara istilahnya geopolitical view sama menggambar secara fisik saja gitu. Itu beda. Jadi maksudnya satu keadaan geografis itu tidak bisa dipotret ansih fisiknya gitu. Di balik fisik itu ada penjelasan ekonomi, politik yang menaunginya gitu. Masuk juga Selat Malaka ini. Jadi what can I do then? Karena begitu strategis. What can we do as Indonesian? Iya. Indonesia itu sebenarnya kalau mau bangkit ya, kalau kita katakan sekarang kita sedang tidak baik-baik saja, itu PR-nya itu bukan berada di outward looking, bukan gini. Bagaimana kita menyikapi Amerika, bagaimana kita menyikapi Cina yang sedang bertarung di Laut Cina Selatan. Udah ada 3 kapal perang Amerika sekarang lalu lalang. Selat Malaka yang kita bilang kita miliki juga ternyata armada ke-7. Padahal G20 itu juga ada kapalnya Amerika yang ada di tidak terbuka kapalnya itu merapat di Bali 98, merapat di Bali dan merapat di Tanjung Priok, ada kayak gitu kan. Itu biasa saja, tinggal dicek aja kapal perusak atau kapal iya. Harusnya kita balik lagi beresin. Inward looking, betul. Kayak zaman Soeharto dulu ya, diberesin sehingga kita kuat, sehingga kita punya dignity di international society gitu ya, komunitinya gitu. Dan salah satu aspek yang harus disadari, dan ini anugerah Tuhan yang betul-betul kita sia-siakan, adalah kedikdayaan geopolitik Indonesia. Kenapa kita sebut kedikdayaan politik Indonesia? Jadi urutannya kan begini ya, geografi adalah by nature. Itu udah pemberian Tuhan, jangan tanya. Given, Allah yang kasih. Kenapa Selat Malaka di barat Indonesia, kenapa dia dekat sama Laut Cina Selatan, kenapa dia dekat dengan Samudra Hindia, yang notabene itu adalah lalu lalang kapal besar dunia sekarang, sangat dipentingkan. Kok ada Selat Malaka di situ nyempil satu dan sangat strategis? Saya tanya sama Tuhan, kenapa itu dikasih di situ? Itu kalau kita bicara geografis, kita bicara Indonesia antara dua samudra besar dunia sekarang. Itu pun pemberian Allah, iya kan? Yang begitu bagus Laut India sama Pasifik. 40% perdagangan dunia sekarang lewat Pasifik. Samudra Hindia, apapun yang dari Timur Tengah lewat dia. Untuk menuju ke kawasan yang begitu penting sekarang, yaitu Indo-Pasifik. Nah, itu Indonesia ada semua tuh, ada kakinya semua. Bicara Sulawesi, bicara Irian, kan Pasifik. Bicara Samudra Hindia, kita bicara Indonesia bagian barat, kita bicara Sumatera. Indonesia di situ letaknya. Jadi itu udah begitu strategis. Ya, terus ada choke point dunia di dalam archipelagic state Indonesia.
9 dari choke point dunia yang tadi dibilang dia kecil, tapi tempat laluan kapal-kapal penting dan harus diatur trafiknya agar tidak jam, supaya kapal-kapal besar ini bisa lalu lalang dengan baik. Dan itu duit loh mengaturnya, memang gratis. Itu ada jasa pandu kapal di situ gitu. Itu 4 choke point dunia ada di Indonesia. Terus tanya kenapa ya kita punya Selat Makassar, kenapa ya kita punya Selat Lombok, kenapa punya Selat Sunda ya? Tanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu anugerah. Nah itu harusnya kita berdayakan. Itu tidak bisa kita mau bagusin Selat Lombok, kita mau bagusin Selat Sunda sebagai satu traffic, kita mau bagusin Selat Malaka, lalu Amerika marah-marah, Cina marah-marah, kagak bisa. Itu kedaulatan Indonesia, itu teritorial kita, ya. Dan dia tidak sekomplikated memang mengelola ZEE. Kalau ZEE itu kan semua pintu, semua garis ya. Itu ya kan kan? lebih semua garis kayak gitu, luar kan. Kalau ini kan sebetulnya dia ada di dalam. Dia dalam konsepsi negara kepulauan. Indonesia itu archipelagic state terbesar di dunia. Itu kita sia-siakan. Lebih banyak airnya dibandingkan daratan. Ya, 70% kita maritim, 30% darat. Dulu sih bagus ya, di era ke awal Pak Jokowi, Presiden, itu waktu dilantik sama JK 2014 ya, pergilah ke Sunda Kelapa. Di sana Presiden bilang, kita terlalu lama memunggungi laut. Nah, jadi sekarang Indonesia nih mau memberi perhatian pada maritim. Wah, kita pun udah senang dengarnya. Ini dia kebijakan yang benar. Walaupun kita tidak nafikan darat pun cukup penting ya, pertanian cukup penting gitu. Tapi menyanyiakan maritim itu adalah satu kebodohan dari policy negara tentunya kan. Oh benar nih, Presiden akan memberikan perhatian besar kepada maritim. Terus di set up lah program maritim kita itu. Tol laut. Tol laut, tapi ada satu bungkusan kebijakan namanya apa? Lupa deh saya itu. Tapi itu kita pelajari juga gagal itu. Poros maritim dunia. Poros maritim dunia. Alih-alih itu kita jalankan karena memang salah satu kendalanya misalnya keburukan logistik kita. Bayangin sapi yang didatangkan dari Australia lebih murah daripada untuk ke Jakarta daripada yang sapi dari NTT. Ya, itu kan ironi ya. Nah, itu dibenahi jalur logistiknya, pelabuhan-pelabuhan dibenahi. Benar. Memang poros maritim dunia ini di awal-awalnya itu lebih ke inward looking, kita di dalam dulu kita benahi. Orang memang kita sebagian besar perairan. Alih-alih itu kita jalani dengan baik, policy yang harus kita eksekusi di lapangan, kita masuk ke dalam skema obor Cina. Berapa jumlah penandatanganan Indonesia Cina 100 berapa? Iya 124 kalau nggak salah. Dan itu energi Luhut Binsar Panjaitan ya energi geotermal itu segala macam semuanya itu pertanian masuk semua dalam skema walaupun memang belum semua tereksekusi ya. Tapi persoalannya bukan begini, bukan juga kita bilang ngapain sih ke Cina gitu, bukan itu pertanyaannya itu klop nggak sama kebutuhan Indonesia gitu. Size Indonesia itu kita bukan obor, kebutuhan kita itu poros maritim dunia sesuai dengan keadaan geografis kita yang kita ambil kebijakan itu kan jadi geopolitik. Satu keadaan geografi yang disikapi oleh negara menjadi satu keputusan yang akan dijalanin dalam bentuk geostrategi nantinya itu kan beda dengan size yang dibuat oleh Cina. Kalau Cina memang dia memerlukan obor, wajar, national interest dia memang dia mau mengcover dunia untuk lalu superpower sehingga kapal dagangnya, ekspor impornya Cina kan sangat bergantung pada ekspor dan ini kan? Migrasi penduduknya. Iya. Untuk penguasaan di luar negeri. Kita konsepsi negara kepulauan, kebutuhan kita, needs national interest Indonesia itu tidak
apple to apple dengan national interestnya Cina. Itu aja sih alasannya. Silakan inward looking. Jadi yang di set up oleh Juanda 1957 sampai mengeluarkan dekrit, kemudian dimatangkan sampai goal sebagai Ruslan Abdul Ghani, ya. Ya, Ruslan Abdul Ghani ikut ya. Dulu zamannya Juanda itu sama Ruslan Abdul Ghani di PBB-nya. Oh ya, diperjuangkan gitu, di PBB ya. Di PBB. Tapi ratifikasi PBB itu kan 1982. Ya, ZEE itu udah. Ini aneh bukan. Jadi itu adalah penyikapan secara inward looking satu keadaan geografi Indonesia yang dipotret dalam bentuk kebijakan menjadi geopolitik. Ini walaupun produknya adalah produk dunia, UNCLOS itu produk dunia, dan Cina pada waktu dia itu diratifikasi, Cina setuju loh dengan UNCLOS. Kemudian ketika dia kuat dan dia melaungkan peta bahwa 90% Laut Cina Selatan sekarang adalah milik Cina di bawah ketentuan yang dia keluarkan 9 dash line, 9 garis putus-putus itu. Ya, itu dia mengingkari UNCLOS karena 9 dash line ini juga sudah menyangkut Natuna bagian utara kita. Belum lagi di Laut Cina Selatan itu banyak yang dipersengketakan kan. Ada Spratly, ada yang dituntut oleh Filipina itu ke arbitrase internasional, kemudian Filipina menang, Paracel, tapi tidak mau tahu Cina. Itu. Jadi UNCLOS sekarang diingkari oleh Cina, dan dia bilang yang betul adalah 9 dash line, 9 garis putus-putus itu dengan klaim itu adalah teritorial ini penangkapan ikan tradisional dia dari zaman-zaman dinasti Qing. Padahal bentuk pemerintahan kan sudah beda gitu. Nah, itu sih yang kita bilang, silakan Indonesia men-set up, mengutilize memberi leverage, membuat itu sebagai posisi tawar. Keadaan geografisnya yang maksudnya begitu ini sebetulnya baik. laku untuk lobby, untuk Ya, menjadi ya. bahan menekan, kayak gitu kan, pressure. Ya. Jadi ada posisi tawar, posisi tawar, bargaining power iya. di dalam konteks Bayangkan itu. kalau ada apa-apa di Selat Malaka, itu hambatan impor Cina. Sekarang yang nakut-nakutin armada ketujuhnya Amerika. Gitu. Itu benahi. Dan kalau kita benahi Selat Malaka, kita tegakkan kedaulatan Indonesia di Selat Malaka, itu nggak akan membuat asing, negara-negara adik kuasa teriak-teriak bilang kita intervensi. Enggak, kita lagi ngurus kedaulatan kita kok. Yang memang agak memerlukan perhatian, agak memerlukan kerjasama internasional itu di ZEE. Nah, makanya ZEE ini juga harus dipelajari dengan baik, karena di ZEE itu bukan kedaulatan ansih, dia itu hak untuk berdaulat. Di hak untuk berdaulat itu kita kan punya ketentuan, kita boleh mengeksplorasi, kita boleh mengeksploitasi, kita boleh meriset, apa saja kita bisa lakukan sebenarnya di ZEE. Tapi juga kapal-kapal asing boleh melintas di situ. Innocent passage, untuk maksud damai, tidak ada maksud perang misalnya. Tapi tetap harus seizin Indonesia karena itu ZEE kita. Tapi yang terjadi sekarang apa? Kan kita menyia-nyiakan ZEE kita sebagian besar. Kalau kapal-kapal Vietnam mencuri ikan, itu kan di ZEE. Iya, baik yang sebelah selatan sampai kalau kita kan, kalau boat people kita kesasar aja di Australia, itu sudah ditangkap habis-habisan kan, dalam konteks itu di penjara sekarang. Jadi kalau dulu kan dideportasi, sekarang di penjara. Ya. Nah, tapi kalau pada saat yang sama itu kapal Taiwan penangkap ikan juga banyak berkeliaran di di Natuna, daerah wilayah Natuna, atau kapal ikan Jepang di daerah sana itu Indonesia Timur, Maluku, ya, yang ikan gede-gede, tuna gede-gede dan sebagainya, itu wilayah situ, termasuk juga kapal Cina.
Terus nanti mereka jual, mereka ambil ikannya dari Indonesia, nanti kita import dari mereka juga. Kan ironis kan? Artinya ini sebetulnya apa yang diurus oleh birokrat-birokrat kita ini. Itu. Sekarang ya, kita ahli UNCLOS juga kita kurang loh. Iya, itu kan UNCLOS itu juga harus dilihat dengan konstelasi politik yang terus berubah. Itu UNCLOS itu harus dijaga. Saya pernah mendengar satu wawancara di TV sih. Jadi anggota DPR nih ngomong, aduh saya betul lupa orangnya. Sekarang kan UNCLOS sudah tidak ada lagi. Alamak, ini anggota DPR ngomong apa ngelindur ini. Padahal UNCLOS itu harus dijaga terus keberadaannya agar eksis, ya kan? Karena dari situ lahir ZEE Indonesia, lahir konsepsi negara kepulauan. Apa untungnya kita punya choke point? Itu nggak ada. Konsepsi negara kepulauan itu melahirkan choke point. Kalau choke point itu duit loh, kita mengatur lalu lintas kapal. Artinya itu bisa menambah supaya kita nggak utang-utang gitu loh. Itu menambah keuntungan, mendawah dana untuk ngurus rakyat Indonesia. Belum jangan lagi cuma bicara gitu kekayaan aja. Lautnya ya. Kita bicara ke dalam dan nyelam. Itu penuh dengan kekayaan alam di dalam mutiara. laut. Padahal mutiara itu ada dalam Al-Qur'an disebutkan itu. Untuk perempuan, mempercantik perempuan dan sebagainya. Itu di Indonesia itu mutiara. Penuh Lombok. Tapi sekarang ini ya dikuasai Jepang ya, mutiara Lombok itu investasi Jepang. Nah, jadi ini deh Indonesia banyak-banyaklah mengerjakan pekerjaan rumah aja deh, inward looking aja lah. Sekarang tidak bisa lagi karena udah era globalisasi, karena sudah era pasar bebas, semua ini saling terkait. Ya, tapi kalau rumahnya berantakan kan dengan mudah kita maling masuk. Kan kayak gitu kan. Pertanyaannya, di era globalisasi kita tidak boleh ya ngurusin laut kita. Di era globalisasi kita tidak boleh ya mengurus choke point kita. Mengurus ZEE kita. Nggak ada, tidak ada hubungan. Pasar bebas itu, investasi asing itu, kita juga perlu mengingat itu adalah voluntary, bukan mandatory. Tuh, ininya kan, payung besarnya kan orang lari ke WTO nih. Nah, itu Amerika udah ngebentuk WTO di masa Trump keluar loh, Trump. Udah dibikin kayak WTO itu kapan gua mau masuk-masuk. Ya, awas kita ini duduk sana. Kapan kita mau keluar itu. Jadi pilihan ada pada kita mau invest. Filternya tetap ini menguntungkan rakyat banyak nggak sih? Ini menguntungkan national interest Indonesia nggak sih? Kalau itu tidak kita lakukan, ya pasal 33 memang jadi buntung. Apalagi kalau ditambah bahwa di situ harus dengan cara ekonomi demokratis dan sebagainya. Menurut saya itu banyak yang ngaco dalam konteks ini. Kita sebagai political scientist, kayaknya itu pasal kata-kata yang mengambang. Iya. Ya, membuat kita sold out sebetulnya. Dipergunakan dengan cara-cara yang demokratis. Itu memakmurkan rakyat bukan cara-cara yang demokratis. Jadi memakmurkan segelintir kita terjemahkan aja ke situ. Ekonomi yang ada. Untuk demokrasi lah untuk memakmurkan rakyat, kan demokrasi untuk rakyat. Emang demokrasi untuk siapa? Demos itu apa artinya? Ya, di situ akhirnya kita mempertanyakan demokrasi ala apa nih? Demokrasi liberal, demokrasi Pancasila. Kalau Pancasila kan paling enggak sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya tidak hanya di dunia tapi juga di akhiratnya nanti itu dipertanyakan kan. Kita sekarang harus kembali kepada ternyata sumber. Jadi kayak moral ethic atau political ethic itu membutuhkan Islam, membutuhkan Quran dan hadis untuk menerjemahkan. Selama ini kan dianggapnya kalau ilmu politik sebetulnya paling tinggi kan moral itu agama. Baru kemudian filsafat. Filsafat kan akal. Akal kan di bawahnya agama di dalam konteks itu, karena agama itu firman Tuhan ya di dalam konteks wahyu dalam konteks itu. Tapi kan kita sekarang selalu
melarang kita untuk mempelajari the truth. Jadi agama dimasukkan sebagai dipelajari hanya sebagai simbol. Jadi agama boleh masuk di ruang publik itu kalau dia adaptif, kalau dia ini, tapi bukan the truth. Iya, the truth itu sendiri ya. The truth itu sendiri cuma dianggap metafisik, dianggap yang kayak gitu-gitu kan ini. Jadi ini juga persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Jadi akhlaknya ini nggak masuk, padahal semuanya ini urusannya akhlak. Eksploitasi misalnya ya. Sumber daya alam. Itu kan harus dengan akhlak dikelolanya, harus dengan moral. Berapa banyak yang akan dikeruk dari eksploitasi merusak alam, eksploitasi memiskinkan penduduk setempat. Iya. Dengan kekerasan pula. Itu yang kasus di Kolaka. Tapi memang semua ini kembali ke moral politik. Moral politik. Tapi kita bercermin di Joseph Stiglitz ya. Stiglitz ya. Waktu dia bahas buku The Great Divide, itu pun dia cerita kesenjangan di Amerika yang semakin menjadi-jadi. Jadi liberalisme itu membawa kesenjangan yang justru. Jadi yang dianggap sakitnya udah level kanker stadium 4. Apa ininya? Apa saran si ini? Stiglitz. Kesalahan dia bilang bukan pada buruknya demokrasi liberal, buruknya ekonomi liberal, buruknya pasar bebas, tidak. Kesalahan adalah pada unjust policy, kebijakan yang tidak berkeadilan. Tapi itu bukankah itu sebetulnya kan esensi dari demokrasi liberal ya? Privatization. Individu dibiarkan bertarung antara gajah market centered paradigm, silahkan bertarung di pasar. Tidak ada intervensi negara untuk keberpihakan pada yang lemah. Unjust policy, cuman itu kebijakan yang tidak berkeadilan. Itu kalau udah bicara adil, bicara sejahtera, itu kan sudah moral yang ngomong. Moral itu pilihan, iya kan? Itu yang ngomong Profesor Columbia loh, yang sudah malah melintang yang dapat itu ya, dapat Nobel Prize. Nah, dan kita pakai semua tuh mahasiswa kita suruh baca itu Stiglitz. Baca sih, tapi dengan critical thinking yang bagus ya, kritis, dan dia sangat kritis. Kalau dia pun frustasi tuh, pendapatnya kagak didengar sama. Coba kalau dia belajar Quran hadis mungkin dia nggak frustrasi. Iya, dia kecam. Dan dia salah satu juga konsultan Inggris ketika melakukan Brexit, keluar dari Uni Eropa, itu konsultan ekonomi politiknya Joseph Stiglitz salah satunya. Walaupun dan levelnya berbeda, tetap demokrasi liberal. Bicara tentang justice, bicara tentang yang kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau model kayak Westminster ala Inggris atau ala Australia itu seringkali disebut socialism in the capitalist state. Socialism in the capitalist state. Jadi negara masih ngurusin rakyatnya. Kayak misalnya isu untuk healthcare, kan Australia one of the best lah di dalam child care. Kalau kita bicara tentang peran perempuan kayak gitu ya, itu juga negara terlibat. Atau model-model Scandinavian yang social welfare state kayak gitu ya, itu juga bicara tentang bagaimana negara mengurusin rakyatnya dalam konteks itu. Walaupun di satu sisi kita sekarang lagi ada usaha pengabaian negara untuk rakyatnya, iya kan? Jadi selalu apa yang milik negara dijual-jual, privatization. Padahal tren dunianya sudah mau balik lagi negara ngurus rakyat. Iya. Nah, jadi yang seperti itu. Wah, kita banyak sekali ya ini pemirsa diskusi dengan Rosemary Sabri, dosen ilmu politik dan hubungan internasional dari Universitas Sumatera Utara, yang hari ini bertandang ke FISIP Universitas Indonesia, tempat beliau dulu belajar zamannya S1 kayak gitu ya, dan sempat jadi sekretaris jurusan, sekretaris Pak Yuwono Sudarsono, sekretaris jurusan HI hubungan internasional kayak gitu. Itu jadi senang terima sekali kasih bisa kembali. Nanti kapan-kapan kita bisa diskusi lagi. Nanti kalau ada acara di Medan kita bisa kami tunggu ya untuk gabung ya di Medan.
Oke, Rosa, Terima kasih banyak atas mudah-mudahan kesempatan ini. berguna. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.